Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia lur. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk menggunakan aplikasi kasir, yaitu kasir Q yang ada di HP kita. Yang kemarin di video tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan cara menginstal aplikasi kasir Q ini. Caranya di desktop HP ini icon ceki kasir Q ini kita klik, kemudian masukkan user yang sudah kita registrasikan, passwordnya dimasukkan, kemudian login. Nah, ini aplikasi kasir Q ya. Jadi begitu login, defaultnya ini aplikasi kasir itu langsung di menu transaksi penjualan ya. Jadi nanti ada berapa ratus atau berapa ribu produk itu ada di sini ya. Kemudian kita lihat dulu menunya. Kasir Q itu fitur-fitur menunya itu ada penjualan. Berarti untuk transaksi penjualan harian di toko kita atau di warung tradisional kita atau di toko kafe atau di hik atau sejenisnya ya. Kemudian menu yang kedua produk, atau langsung saja dari produk dulu ya. Langsung menu produk ini ada produk-produk yang mau kita jual ya. Jadi produk-produk yang kita jual di toko kita data semua dulu. Ini pendataannya hanya sekali di awal ya. Jadi nama-nama produk itu kita masukkan di awal ya. Contoh misalnya kita tambahkan, berarti di menu kanan bawah itu ada tanda tombol plus, itu Anda klik saja. Kemudian di situ ada hapus produk, ada edit produk, ada tambah produk. Nah, kalau tambah produk itu kita klik button tombol plusnya. Nah, kita masukkan misalnya mie sedap ayam bawang, misalnya begini saya kasih nama ya. Kemudian harga belinya ini misal ya lor 3.000, kemudian kita jual 3.500. Nanti harga beli disesuaikan, Anda belanjanya atau kulakannya harganya berapa disesuaikan. Nah, ini harga jualnya saya beri 3.500. Kode barcode boleh diisi, boleh enggak. Ini bisa dimasukkan kode barcode itu yang ada di produk. Di produk itu kan ada kode barcode-nya yang garis-garis. Kemudian jumlah stoknya pada saat kita memasukkan itu stok yang kita punya berapa, misalnya 10. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan foto produk, diklik aja. Jadi foto produk itu bisa foto langsung atau ngambil dari galeri. Nah, kalau foto langsung yang gambar kamera ya. Kalau galeri yang gambar galeri sebelahnya gambar kamera. Ini tinggal ditul aja atau diklik. Kemudian kita foto produknya. Oke. Nah, ini fotonya. Nanti disesuaikan sendiri ya lur fotonya. Kalau Anda pengen bagus ya fotonya ditaruh di etalase atau di mana terserah, monggo. Ini setelah di
foto seperti ini kemudian tambahkan. Nah, berhasil ditambahkan produk. Nah, begitu ya lur. Kemudian kita coba lagi, tambah lagi, klik lagi button tambah. Saya memasukkan teh tongji. Untuk pemberian nama produk ini kalau ada kategori boleh dikasih kalau ada gram-gramannya bisa dimasukkan, misalnya 150 gram atau berapa. Ini teh tongji premium ya. Harga beli misalnya, ini misal ya lur, 2.000. Kemudian kita jual misalnya 3.750. Barcode kita kosongin, jumlah stoknya misalnya 15. Foto kita ambil lagi. Ini fotonya lur. Kita ambil fotonya. Oke. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, ini tambah. Nah, berhasil menambahkan produk lur. Begitu ya. Kemudian itu tadi menu produk. Nah, kalau menghapus gimana? Sama. Ini tadi di tombol plus bawah itu tinggal diklik, kemudian hapus produk. Nah, yang mau dihapus mana? Misalnya yang ini, yang apa tadi? ABC sarden cili 155 gram. Ini tak hapus. Nah, berhasil menghapus seperti itu. Yang tidak ada fotonya juga kita hapus misalnya. Nah, begitu lor. Oke. Nah, untuk balik lagi, untuk refreshnya balik ke menu, kemudian klik produk lagi. Nah, itu sudah ada 4 produk. Nanti Anda bisa menambahkan sendiri, tinggal plus begitu ya. Ini yang produk. Hapus, edit juga sama. Kemudian penyesuaian stok dan harga. Ini menu di atas itu kalau Anda lihat ada stok, penyesuaian stok dan harga. Ini fungsinya untuk apa? Penyesuaian stok dan harga ini. Kalau misalnya kita ada pembelian, barang masuk, itu bisa kita masukkan lewat adjustment stok ini, penyesuaian stok. Misalnya kita tadi sedap dan tongji itu belanja lagi masing-masing 10-an. Ini tinggal di adjust saja. Jadi di kanan bawah itu kita klik, kemudian di klik lagi mana yang mau di adjust. Nah, ini misalnya masing-masing tambah 10, berarti ini sampai manual ya lur. Jadi 10 tambah 10 20. Kemudian kita update. Nah, itu kalau Anda lihat stoknya udah 20. Kemudian tongjinya juga sama. Ini ditambah 10 berarti jadi 25. Diupdate. Ya. Jadi memang aplikasi ini kita buat yang simple, sederhana, sehingga tidak meribetkan bagi penggunanya. Ini khusus kita peruntukkan untuk yang tradisional market yang memang produk-produknya mungkin belum kayak swalayan atau minimarket yang terlalu besar. Untuk kafe yang masih bisa, untuk warung kuliner ini insya Allah masih bisa gitu ya. Kemudian itu tadi adjustment stock. Terus kalau misalnya juga ini bisa juga kita gunakan untuk edit harga. Jadi kalau misalnya tadi setelah belanja ini tongjinya harga menjadi 2.100 misalnya harga belinya. Ini kita rubah juga. Harga jualnya juga boleh
kalau misalnya ada perubahan, tapi kalau misalnya tetap ya udah biarin aja. Nah, ini harga sudah berhasil diupdate ya. Jadi pemantauan harga beli, harga jual ini penting karena nanti di menu selanjutnya itu ada stok persediaan atau laba rugi, juga membutuhkan akurasi angka pantauan harga beli dan jualnya ini. Oke, itu tadi penyesuaian stok. Nah, penyesuaian stok ini juga bisa digunakan di samping untuk pembelian atau barang masuk atau kita kulak, juga bisa digunakan untuk stok opnam atau SO. Ini biasanya dilakukan secara periodikal. Misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, apa 1 bulan sekali. Kita pengen ngecek stok kita. Itu kadang-kadang kan barangkali ada loss, kehilangan, atau mungkin di bawa dimakan anaknya yang tidak bayar, yang tidak dilakukan transaksi dari kasir G ini, berarti kan stoknya bisa jadi selisih. Nah, misal ini gula setengah kilogram itu harganya stoknya setelah kita hitung fisik kok ternyata stoknya tinggal 20, ya kita masukkan aja 20. Nah, jadi bukan karena kita lagi belanja atau kulakan, tapi memang ini adjustment stok. Biasanya dilakukan itu periodikal ya, mungkin biasanya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, masing-masing toko itu bisa beda-beda periodik untuk stok opnamnya. Kemudian yang Indofood ini juga misalnya stoknya tinggal 20. Nah, ini bisa kita lakukan update. Nah, begitu. Atau misalnya tadi tinggal 1000 piece. Nah, ini bisa kita update. Ya. Ini misalnya kita bikin 2000 update. Ini 2000 misalnya. Ini adjustment stock setelah kita melakukan proses hitung fisik di rak atau gondola kita masing-masing atau di etalase kita. Ini misalnya 2500, biar jumlahnya agak banyak ya. Nah, begitu. Itu fungsi penyesuaian dan stok dan harga. Jadi bisa untuk ngedit harga, untuk adjustment, untuk SO, untuk barang masuk. Kemudian persediaan. Apa ini persediaan? Persediaan itu fungsinya untuk melihat nilai persediaan yang ada di toko atau warung kita. Ya. Jadi misalnya ada kebetulan cuma saya masukkan sampel 4. Itu nilai persediaan kita itu 56.125.000. Ya. Jadi makanya penting tadi pemantauan terhadap harga beli dan jumlah stok. Ya. Di situ jumlah stok dikalikan harga beli, maka itu adalah nilai persediaan yang ada di toko kita. Nah, ini juga baik untuk ditertibkan karena kebanyakan dari kita, beberapa saya lihat itu warung-warung khususnya yang tradisional itu tidak mengetahui nilai persediaan yang ada di tokonya masing-masing, tokonya sendiri. Pokoknya ngertinya jumlahnya banyak ya. Nah, itu akan lebih baik kalau bisa dipantau nilai persediaan itu berapa, sehingga kita bisa ngukur, oh ternyata nilai aset saya sekian, sehingga nanti bisa dipantau perkembangan dari usaha yang kita jalankan gitu ya Lur. Jadi itu persediaan untuk melihat nilai persediaan yang ada di toko atau warung kita. Laba rugi. Laba rugi ya. Ini kita coba lihat laba rugi. Ini fungsinya untuk melihat laporan laba rugi yang ada di toko kita. Periodikal sifatnya. Jadi tanggal mulainya bisa dilihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini kita coba melihat hanya 1 hari. Itu laba ruginya 14.750. Dari transaksi apa? Bisa Anda klik tool untuk melihat detail transaksinya. Ya. Kemudian back, lihat lagi kalau mau lihat bawahnya, kemudian di back lagi. Begitu, Lor.
kita coba ya. Jadi laba rugi itu kan karena dari transaksi penjualan. Kita coba lakukan sekaligus simulasi bagaimana cara menggunakan transaksi penjualan. Nah, dicari produk itu bisa Anda ketikkan kata kunci yang Anda gunakan. Nah, di situ akan memfilter nama produknya apa. Ya. Gula. Nah, ini kita tool gula ya. Nah, kemudian di tool aja jumlah belinya berapa. Bukan beli, sorry. Jumlah kita jualnya ke konsumen berapa. Misalnya ada konsumen belanja 5 piece ya. Kemudian sama tadi mie ya, dia beli sama mie misalnya. Nah, ini ada mie, udah kelihatan langsung di tool di sini juga boleh. Diklik di produknya atau di posisi harga, misalnya jualnya 5 juga. Kemudian tongjinya jual misalnya 2. Oke ya. Nah, ini kalau Anda lihat, ini sudah ditambahkan ke keranjang produk-produk yang mau kita jual. Itu kalau Anda lihat di kanan bawah itu di icon keranjang itu ada angka 3. Itu tinggal diklik aja. Nah, ini detailnya ada. Itu masih bisa diedit ya. Masih bisa diedit. Nah, itu totalnya itemnya 3 item, masing-masing gula 5 pieces, mie sedap ayam bawangnya 5 piece, teh tongji premiumnya 2 piece. Ini kita proses. Nah, kemudian setelah proses ini kita masukkan jumlah bayarnya. Itu total belanjanya, ada pelanggan yang belanja senilai 112.000. Misalnya uangnya 150.000. Nah, itu kembalinya itu 37.500. Kita ambil uangnya 150, terus kita kasih kembaliannya 37.500, kemudian klik bayar. Nah, setelah klik bayar itu nota ini ada notif itu please connect Bluetooth, karena kita nggak pakai printer Bluetooth ini. Jadi nanti transaksinya Anda bisa koneksikan aplikasi kasir Q ini ke Bluetooth. Nanti di Bluetooth akan keluar struknya seperti ini ya. Jadi kayak yang di toko-toko itu, toko-toko modern itu bisa ada keluar struk seperti ini. Ada Bela Ibu, Taman Kober, kemudian jumlah notanya berapa, kembalinya berapa, bayarnya berapa. Kalau sudah selesai ini tanpa ngeprint pun dia juga kesimpan. Jadi Anda bisa menggunakan printer atau tidak menggunakan printer, nggak masalah. Tapi kalau menggunakan printer, ini printernya harus Bluetooth karena ini kan pakainya HP ya. Kemudian keluar. Oke, itu tadi cara transaksi penjualannya. Kemudian kita coba lihat laba ruginya ya. Kita lihat lagi periodenya, misalnya tanggal hari ini saja, tanggal 20, kemudian sampai dengan tanggal 20. Nah, itu Anda lihat transaksi sudah tambah rekapannya 1 nota. Laba kita di bawah sendiri itu bisa Anda lihat 30.550 rupiah. Nah, manfaatnya laporan laba rugi ini juga penting bagi perusahaan menurut saya, toko kita atau usaha kita. Kalau kita labanya seperti ini, kita berarti bisa mengukur atau mengendalikan pengeluaran kita juga. Kalau bisa jangan lebih dari laba yang kita dapat, sehingga nanti uang persediaan atau aset kita itu tidak semakin lama semakin berkurang. Nah, ini yang kebanyakan kadang-kadang manajemen kurang jalan itu, yang khususnya yang konvensional, yang tradisional itu uang dagangan ikut digunakan untuk konsumsi, untuk beli, untuk belanja kebutuhan, bukan untuk usaha gitu ya. Nah, pentingnya tadi juga adanya pantauan harga beli, karena harga beli dan harga jual itu akan menentukan akurasi keuntungan kita itu periode sekian itu untungnya berapa. Kalau Anda pengen ngelihat keuntungan 1 bulan ya tinggal dipilih dari tanggal 1 ya. Karena ini kita transaksinya hanya tanggal 20 ya, berarti cuman 3 tadi. Begitu lor, ini untuk laba rugi. Kemudian omset. Omset ini juga bisa untuk melihat omset. Kalau omset ini laporan omset penjualan harian
Jadi di sini tidak ada laba, cuma total duitnya berapa, total uangnya berapa. Nah ini juga penting karena biar kita nggak kehilangan uang yang ada di laci. Kalau misalnya kita serahkan HP ini ke karyawan, Anda lihat laporan di kasir Q 239.750, maka pada saat dilihat di laci juga mestinya uangnya sama seperti yang ada di aplikasi kasir Q ini. Gitu ya Lur. Jadi omset itu melihat laporan omset untuk memantau cash flow sederhana yang ada di aplikasi kasir Q ini. Jadi ini penting, aplikasi di kasir Q itu adanya laporan omset penjualan. Ini fitur-fitur aplikasi yang ada memang kita buat sederhana, simple dan tidak ribet. Harapan kita banyak yang cocok menggunakan aplikasi ini, dan aplikasi ini digunakan free alias gratis ya. Itu di tutorial saya sebelumnya itu bagaimana cara download dan menginstal aplikasi, register aplikasi menggunakan aplikasi kasir Q yang ada di HP Android kita. Kemudian pengguna ini juga kita bisa menambahkan pengguna ya. Nama usernya siapa, misalnya kita ada karyawan, ditambahkan nama usernya, kemudian username-nya, passwordnya siapa, otoritasnya mau dikasih admin apa supervisor. Begitu, nanti admin dan supervisor itu bisa mengakses, termasuk kasir itu salah satunya tidak bisa melihat laporan omset dan laba rugi sehingga ada otoritasnya. Begitu. Kemudian kalau pengaturan ini hanya aktivasi perangkat Bluetooth ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan printer Bluetooth, ini tinggal diklik untuk koneksi Bluetooth-nya. Begitu tutorial penggunaan aplikasi kasir Q. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat dan bahagia Lur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.